Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Ibu Widi Astuti, SPSIMPASI Psikolog, selaku dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada saya sendiri, Wina Dwi Girliana, dan rekan-rekan saya yaitu ada Cindy Safira Nabila, Sri Rizky Rahmatan, Sofika Hanum Limbong, dan Zainita Nandariski. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas mengenai landasan teori kerangka berpikir dan hipotesis. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori. Menurut Siti Rahayu Harditono 1999 mengatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Teori adalah alur logika atau penalaran yang meruapkan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk menjelaskan atau explanation, yang kedua yaitu meramalkan atau prediction, dan yang ketiga pengendalian atau kontrol suatu gejala. Selanjutnya yaitu ada tingkatan fokus dan teori. Newman 2003 mengungkapkan tingkatan teori atau level of theory menjadi 3, yaitu ada mikro, meso, dan makro. Selanjutnya fokus teori dibedakan menjadi 3, yaitu ada substantif, formal, dan middle range teori. Teori yang digunakan untuk perumusan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif, karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Kemudian ada kegunaan teori dalam penelitian. Teori berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Dalam kaitan penelitian, maka fungsi teori yang pertama yaitu digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Fungsi teori yang kedua yaitu prediksi dan pemandu untuk menemukan fakta. Maksudnya yaitu untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Selanjutnya fungsi teori yang ketiga atau kontrol yaitu digunakan untuk mencandra dan membalas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. C. Kegunaan teori dalam penelitian. Jadi teori ini berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. D. Deskripsi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang akan diteliti melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi yang kita ambil, sehingga ruang lingkup kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti akan menjadi lebih luas dan akan lebih jelas. Langkah-langkah dalam mendeskripsikan teori. 1. Tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlahnya. 2. Cari sumber bacaan sebanyak-banyaknya dari sumber yang relevan dengan variabel. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan kita gunakan nantinya. Selanjutnya, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti dari sumber bacaan, lalu bandingkan dengan sumber yang lain, dan kita memilih definisi sesuai yang ingin kita teliti nantinya. Selanjutnya, baca semua isi topik, lalu rumuskan menggunakan bahasa kita sendiri. Selanjutnya, yang terakhir, deskripsikan teori yang telah dibaca menggunakan bahasa sendiri, dan sumber bacaan yang dikutip juga harus dicantumkan. Baik, selanjutnya ada E, yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut menggunakan 2 variabel ataupun lebih. Selanjutnya ada proses penyusunan kerangka berpikir untuk merumuskan hipotesis. Yang pertama, menetapkan variabel yang akan diteliti. Yang kedua, untuk menentukan kelompok teori apa yang perlu dikemukakan dalam penyusunan kerangka berpikir untuk pengajuan hipotesis, maka harus ditetapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya.
Yang ketiga, membaca buku dan hasil penelitian ataupun HP. Selanjutnya, setelah variabel ditentukan, maka langkah berikutnya adalah membaca buku dan hasil penelitian yang relevan. Selanjutnya, deskripsi teori dan hasil penelitian ataupun HP. Selanjutnya, deskripsi teori itu berisi tentang definisi terhadap masing-masing variabel yang diteliti, uraian rinci tentang ruang lingkup setiap variabel, dan kedudukan antara variabel satu dengan yang lain di dalam konteks penelitian itu. Selanjutnya, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap teori-teori hasil penelitian yang telah dikemukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofika. Di sini saya akan menjelaskan di bagian kerangka berpikir, yaitu tentang analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain, dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Yang keenam, ada sintesa kesimpulan melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel yang diteliti. Selanjutnya, peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Yang ketujuh, ada kerangka berpikir. Setelah sintesa atau kesimpulan sementara dapat dirumuskan, maka selanjutnya disusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka yang asosiatif atau hubungan maupun komparatif atau perbandingan. Yang kedelapan atau yang terakhir, hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, selanjutnya disusun hipotesis. Bila kerangka berpikir berbunyi, jika komitmen kerja tinggi, maka produktivitas lembaga akan tinggi. Maka hipotesisnya berbunyi, ada hubungan yang positif dan signifikan antara komitmen kerja dengan produktivitas kerja. Uma Sekaran 1992 mengemukakan bahwa kerangka berpikir yang baik memuat hal-hal berikut. Yang pertama, variabel-variabel yang akan diteliti harus dijelaskan. Yang kedua, diskusikan dalam kerangka berpikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan pertautan atau hubungan antara variabel yang diteliti dan ada teori yang mendasari. Yang ketiga, diskusi juga harus dapat menunjukkan dan menjelaskan hubungan antara variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris, kausal, atau interaktif, atau timbal balik. Yang keempat, kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram atau paradigma penelitian, sehingga pihak lain dapat memahami kerangka berpikir yang dikemukakan dalam penelitian. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaini Tananda Rizky akan melanjutkan pembahasan mengenai hipotesis. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah yang ketiga setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang dimana rumusan masalah tersebut sudah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kemudian hipotesis ini dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan dan belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara pengertian hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian merupakan suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kemudian hipotesis statistik ini akan ada jika penelitian bekerja dengan sampel. Kemudian ada dua macam hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu hipotesis kerja yang dinyatakan dalam kalimat positif, dan yang kedua yaitu hipotesis nol yang dinyatakan dalam kalimat yang negatif. Kemudian ada dua macam hipotesis statistik, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis alternatif. Jadi di dalam hipotesis statistik ini yang diuji adalah hipotesis nolnya, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan antara data sampel dan data populasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk hipotesis.
Bila dilihat dari tingkat eksplanasinya, maka bentuk rumusan masalah penelitian ada 3, yaitu rumusan masalah yang deskriptif atau variabel mandiri, yang kedua rumusan masalah komparatif atau perbandingan, dan yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif atau hubungan. Oleh karena itu, maka bentuk hipotesis penelitiannya juga ada 3, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif atau hubungan. Jadi, yang pertama yaitu hipotesis deskriptif, yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Contoh hipotesis deskriptif ini adalah daya tahan lampu pijar merek X sama dengan 600 jam, yaitu hipotesis nolnya. Ini merupakan hipotesis nolnya karena daya tahan lampu yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan daya tahan lampu yang ada pada populasi. Kemudian yang kedua yaitu hipotesis komparatif, yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang komparatif. Jadi pada rumusan ini variabelnya itu sama, tetapi populasi atau sampelnya berbeda atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda pula. Kemudian yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif, yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang terjual. Nah, selanjutnya di sini ada paradigma penelitian, rumusan masalah, dan hipotesis. Nah, jadi dengan paradigma penelitian itu, si peneliti dapat menggunakannya sebagai panduan untuk merumuskan masalah dan hipotesis penelitiannya, yang selanjutnya bisa digunakan untuk panduan dalam pengumpulan data dan analisis. Jadi di sini ada contoh judul penelitian, paradigma, rumusan masalah, dan hipotesis penelitian. Nah, jadi judul penelitian contohnya di sini adalah hubungan antara gaya kepemimpinan manajer perusahaan dengan prestasi kerja karyawan. Jadi gaya kepemimpinannya di sini adalah variabel independen atau yang X, dan prestasi kerja adalah variabel dependennya atau yang Y. Kemudian ada paradigma penelitian. Jadi paradigma penelitiannya di sini adalah yang X menuju yang Y, karena X tadi kan gaya kepemimpinan atau yang variabel independen menuju prestasi kerja adalah variabel dependennya. Kemudian yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu seberapa baik gaya kepemimpinan manajer yang ditampilkan. Nah, ini untuk mengetahui bagaimana X-nya. Kemudian yang kedua yaitu seberapa baik prestasi kerja karyawan. Di sini untuk mengetahui bagaimana Y-nya. Dan poin yang ketiga yaitu adakah hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan manajer dengan prestasi kerja karyawan. Nah, di sini untuk mengetahui adakah hubungan antara X dan Y. Nah, butir ini merupakan masalah yang asosiatif. Kemudian poin yang keempat yaitu bila sampel penelitiannya golongan 1, 2, dan 3, maka rumusan masalah komparatifnya adalah yang pertama, adakah perbedaan persepsi antara karyawan golongan 1, 2, dan 3 tentang gaya kepemimpinan manajer. Kemudian yang kedua yaitu adakah perbedaan persepsi antara pegawai golongan 1, 2, dan 3 terhadap prestasi kerja karyawan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah rumusan hipotesis penelitian. Nah, jadi di sini terdapat beberapa rumusan hipotesis penelitian, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan yang ditampilkan manajer X ditampilkan kurang baik. Dan nilainya paling tinggi ini adalah 60% dari kriteria yang diharapkan. Selanjutnya, yang kedua yaitu prestasi kerja karyawan atau yang variabel Y tadi kurang memuaskan dan nilainya paling tinggi 65. Poin yang selanjutnya yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan manajer dengan prestasi kerja karyawan. Jadi artinya di sini adalah semakin baik kepemimpinan manajer tersebut, maka akan semakin baik pula prestasi kerja karyawannya. Kemudian poin yang keempat yaitu terdapat perbedaan persepsi tentang gaya kepemimpinan antara golongan 1, 2, dan 3. Dan selanjutnya adalah terdapat perbedaan persepsi tentang prestasi kerja golongan 1, 2, dan 3. Nah, jadi untuk bisa diuji dengan statistik, maka data yang akan didapatkan ini harus diangkakan. Dan untuk bisa diangkakan, maka diperlukanlah instrumen yang memiliki skala pengukuran. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai karakteristik hipotesis yang baik. Nah, jadi hipotesis yang baik ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri.
perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, jadi pada umumnya hipotesis deskriptif ini tidak dirumuskan. Kemudian, poin yang kedua yaitu dinyatakan dalam kalimat yang jelas atau tidak ambigu sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Kemudian yang terakhir yaitu dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode ilmiah. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila terdapat saran, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.